Halo Bro Bre. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Rebels. Film ini berdasarkan kisah nyata pada Perang Dunia Kedua. Kita akan diperlihatkan detail yang belum pernah dilihat tentang apa yang terjadi pada tahun 1942. Pada puncak Perang Dunia Kedua, Samudra Atlantik menjadi medan pertempuran yang mematikan saat kapal torpedo Amerika berperang melawan pemboman terus-menerus dari pasukan Nazi Jerman. Setelah 4 tahun berperang pada tahun 1943, seluruh Eropa sekarang di bawah dominasinya Jerman. Tapi dengan kemenangan sekutu di kota Stalingrad Rusia dan kota El Alamein Mesir, gelombang perang tampaknya berbalik, walaupun belum berbalik sepenuhnya. Dan pada tanggal 9 September 1943, sekutu akan mencoba mendarat ke akses belakang kekaisaran Nazi. Tapi untuk bisa menembusnya, Angkatan Laut akan mengandalkan kapal terkecil dan tercepatnya, yaitu kapal patroli torpedo, yang juga dikenal dengan nama PT. Tapi satu-satunya pertahanan untuk PT cuma ada satu, yaitu dari kapal dagang Amerika Serikat, yang dikenal dengan nama kapal uap Letton B. Evans, serta para krunya yang pemberani. Dan pertempuran ini segera dimulai. Di awal film, kapal uap Letton sedang bergerak di lepas pantai. Lalu sang kapten memberitakan para kru untuk bersiap-siap, karena kapal selam perang Jerman udah di depan mata mereka. Kapal PT juga bergegas pergi dan menembakkan torpedonya. Fire! Sejenak kapten dan para kru terlihat senang karena tepat sasaran. Tapi kemudian, tiba-tiba posisi mereka ketahuan, dan mereka ditembaki sama artileri Jerman. Collective fire to the shore, repeat. Lalu mereka pun dengan kepanikan, sang kapten juga menyuruh para kru untuk memutar balik kapal dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, kapal PT juga udah dihancurkan Jerman. Mereka pun akhirnya bergegas mundur sambil berperang. Turn her around for level pass. Hard left run. Kemudian, setelah membersihkan dan memperbaiki kapal, markas pusat memerintahkan Kapten Snow kembali menuju ke pertahanan Nazi Jerman di tepi pantai Salerno dalam waktu kurang dari 48 jam. Dan dengan semangat bertempurnya, Kapten Snow serta para kru bergegas ke sana. Tapi di tengah perjalanan, Letnan Ford ditelepon secara diam-diam dari pusat. Jenderal menitipkan pesan untuk mengawasi ambisius balas dendam Kapten Snow dalam memimpin pertempuran. Karena sebenarnya Kapten Snow nggak tahu kalau para prajuritnya belum terlatih penuh untuk bertempur. Ditambah lagi sebenarnya mereka ini bertempur cuma dengan menggunakan kapal dagang yang didesain dengan alat tempur seadanya. Kemudian di tengah perjalanan ke Salerno, Kapten Snow pun memerintahkan semua prajuritnya untuk bersiap-siap pada posisi bertempur. Para prajurit pun udah pada siap ke posisinya masing-masing, dan di depan mereka juga udah terlihat kapal selam Jerman. Seketika Letnan Ford mencoba melarangnya, soalnya ini terlalu berbahaya untuk sebuah kapal dagang. Tapi dengan jiwa pemberaninya, Kapten Snow tetap memerintahkan untuk maju lebih dekat, dan kemudian mereka pun menembaknya. Give them hell, boys. Lalu gak lama kapal selam itu menghilang, masuk ke dalam air. Tapi dengan insting bertempurnya, Kapten Snow tetap memerintahkan untuk menyerang. Di sisi lain, Kapten Ford tetap berusaha melarang dan menyarankan untuk mundur dulu aja, soalnya ini terlalu berbahaya. Di dalam ketegangan, kapal selam Jerman muncul secara tiba-tiba dan menembakkan torpedo. Mereka pun ditembaki sampai akhirnya salah satu prajurit pun harus tewas tertembak.
Tapi dengan semangat bertempurnya, mereka pun menyerang balik dan akhirnya menghancurkan kapal selam itu. I'm lined up and I'm ready to kill him. Setelah itu mereka pun terlihat sedih karena salah satu rekannya harus tewas dalam pertempuran. Dan saat di ruang Kapten, Letnan Ford menyarankan untuk nggak terlalu ambisius dan jangan sampai mengorbankan para kru lagi. Jadi sebenarnya Kapten Snow ini sebelumnya pernah kehilangan sahabatnya dalam pertempuran melawan Nazi Jerman. Dan dia bertekad penuh untuk membalaskan dendam sahabatnya. Tapi di sisi lain, karena ambisiusnya itu dia nggak menyadari persiapan alat tempurnya, yang cuma menggunakan kapal dagang dan prajurit yang belum terlatih. Jadinya karena hal itu sampai-sampai harus mengorbankan prajuritnya. Singkat cerita, kita juga diperlihatkan Bauer, Governor Mose, dan teman-teman prajurit lainnya lagi pada bercanda di ruang makan. Mereka semua terlihat sangat akrab dan lucunya, pas Bauer lagi makan, dia kepedesan sama makanannya. Seketika Governor Mose dan lainnya pada ngatawain. Lalu pada malam harinya saat Mose lagi asik main catur sama Governor, tiba-tiba mereka disuruh bersiap-siap untuk bertempur. Karena mereka kedatangan kapal perusak Jerman secara tiba-tiba. Terlihat mereka semua udah bersiap di tempatnya masing-masing. Tapi mereka nggak melihat sama sekali keberadaan kapal musuh. Mose juga merasa aneh karena nggak melihat apa-apa. Dan nggak mendengar kehadirannya sama sekali. Lalu nggak lama kemudian, radar menunjukkan musuh di depan mereka. Dan tiba-tiba, mereka udah saling berhadapan. Semuanya kaget karena kapal itu terlihat sangat besar dan juga terlalu dekat. Sampai akhirnya, pertempuran pun dimulai. Belum lagi mereka juga ditembaki artileri Jerman dari tepi pantai Salerno. Did we get him? Dan gak lama kapal mereka di tengah kekacauan, Kapten Snow tiba-tiba memerintahkan semua krunya untuk berhenti menembak dan membuang apa aja yang ada di kapal. Bermaksud mengelabui musuh supaya dikiranya mereka akan tenggelam dan menyerah. Terbukti akhirnya mereka nggak diserang lagi. Mereka pun selamat untuk sementara waktu. Singkat cerita, ternyata mesin kapal mereka mengalami kerusakan parah dan cuma punya setengah bahan bakar untuk bisa kembali pulang. Akhirnya Kapten Snow pun mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan kabar buruk itu. Dan memberi pilihan untuk kembali pulang dengan keadaan tetap akan diserang atau tetap melanjutkan misi ke Salerno untuk menghancurkan pertahanan Jerman. Seketika Mose dan teman-temannya hanya bermodalkan keberanian memutuskan untuk melanjutkan ke Salerno. Terlihat juga saat mereka diperintahkan dari pusat untuk segera pulang, mereka semua pura-pura nggak mendengar perintah itu. Dan malah berpura-pura kalau radio komunikasinya rusak. Dengan kekompakan mereka saat ini, Kapten Snow memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur lagi. Kapten juga memberikan strategi untuk menyusup lewat jalur darat dan menghancurkan pertahanan Hitler secara diam-diam. Para prajurit pun langsung bergegas berangkat menggunakan skoci ke tepi pantai Salerno. Dan setibanya di tepi pantai pada pagi hari, Letnan Ford langsung membagi tim menjadi dua. Mose dengan Governor dan Letnan Ford dengan Bauer. Kita diperlihatkan mereka secara diam-diam menghabisi pos-pos prajurit Jerman. Lalu setelah mereka menghancurkan salah satu pos pertahanan Jerman, tiba-tiba mereka diserang dan Mose juga tertembak. Tapi mereka langsung membalasnya. Nggak lama mereka juga dikagetkan dengan serangan dadakan pesawat tempur Jerman. Tapi dari kapal mereka juga membalaskan serangan itu. Dan akhirnya, suatu pesawat berhasil dijatuhkan. Letnan Snow, Mose, Bauer, dan Governor juga udah kembali bergabung ke kapal.
I got you, sir. Sedikit kita juga diperlihatkan momen pertempuran mereka yang dipimpin oleh Kapten Snow. Sampai akhirnya artileri Jerman pun berhasil dihancurkan. And fire! Terlihat juga Kapten Snow dan Letnan Ford yang sekarang udah terlihat kompak ikut bertempur menembaki pesawat Jerman. Kemudian tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tembakan yang menghancurkan pesawat itu. Dan ternyata bantuan datang dari markas pusat. Seketika mereka terlihat sangat senang karena menandakan pertahanan Nazi Jerman di Salerno berhasil dikuasai. Setelah itu Kapten Snow juga ditelepon dari markas. Dimarahin sama Mayor Jenderal Bradley karena nggak mematuhi perintah sebelumnya untuk mundur. Walaupun kesel, tapi Mayor Bradley juga berterima kasih atas perjuangannya bersama rekan-rekannya. Dan malah menawarkannya untuk jadi komandan perang selanjutnya. Snow yang mendengarnya pun terlihat sangat antusias. Singkat cerita, kita diperlihatkan Snow dan Ford lagi asik ngobrol. Snow bilang ke Ford, di saat kita jadi pemimpin, ada kalanya kita harus membuat keputusan di mana keputusan yang kita ambil itu nggak tahu benar atau salahnya. Dan kita bergantung pada ketidakpastian. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Letnan Ford pun membalasnya dengan bilang, ternyata ketidakpastian itu adalah sebuah harapan akan keberuntungan. Seketika mereka berdua pun tersenyum. Lalu Snow mengajak Ford untuk menjadikan seperjuangannya di pertempuran berikutnya. Mungkin banyak dari rekan-rekan mereka yang harus menjadi korban perjuangan menghabisi pertahanan Nazi Jerman. Tapi sebenarnya bagi mereka, teman-teman yang menjadi korban gak akan pernah mati. Tekad bertempurnya akan terus selalu ada di pertempuran berikutnya. Dan kemudian setelah Snow dan Ford berjabat tangan, tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?